kanker payudara. Saya divonis adalah CME atau kanker payudara. Melalui beberapa tindakan sebelumnya, ada pemeriksaan USG, abdomen, di ronsen, ambil darah, barulah dokter memvonis ada payudara. Sebelumnya tidak terasa oleh saya bahwa saya ada mengidap penyakit itu, karena tidak ada rasa apa-apa, cuma ada benjolan sedikit di payudara kiri. Kata dokternya dilakukan tindakan operasi. Nah, sudah dilakukan beberapa pemeriksaan. Operasinya bisa saja diangkat atau bisa juga dilakukan operasi di tempat yang ada benjolan saja atau di tempat yang ada kankernya. Karena berhubung tempat saya memeriksa itu di rumah sakitnya tidak mempunyai alat, yaitu alat mamografi, makanya dirujuklah ke rumah sakit RSPAD Gatot Subroto. Pertama kali itu kira-kira di bulan awal Januari 2018. Mendengar kabar informasi yang saya dapatkan bahwa saya divonis kanker ini, rasanya kaget, dunia mau runtuh rasanya, gitu, menerima informasi seperti itu. Jadi itu semua adalah kehendak Yang Maha Kuasa, semua harus kita jalani dan kita hadapi. Sebelum dilakukan pemeriksaan, dilakukan operasi, maksudnya dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Jadi di rumah sakit, yaitu rumah sakit RSPAD. Saya karena kaget mendapat vonis bahwa menderita kanker itu, ini kanker kata dokternya. Kok bisa ya dok? Terus ya udah dijalani saja. Karena sebelumnya saya ada acara sebenarnya, ada acara sama teman-teman SMA mau pulang kampung reunian. Jadi terpaksa saya berbohong ke rumah sakit RSPAD-nya. Saya bilang saya ada tugas luar, mau tugas luar kota. Jadi 5 hari setelah saya melakukan reunian, baru saya melaporkan, maksudnya kontrol lagi ke RSPAD. Memang itulah yang pertama kalinya. Jadi tetap acara reunian itu saya jalani, karena tiket sudah di tangan kita, lebih kurang 50 orang, tiket sudah di tangan, tiket teman-teman juga sudah di tangan saya. Jadi karena saya yang order atau pesan tiket, jadi Bapak memang kita menerima fokus bahwa mengidap kanker itu adalah, saya juga shock, agak kaget begitu. Jadi di bulan Januari awal, kira-kira tanggal 6 baru saya pertama kali ke rumah sakit RSPAD itu. Di sana dilakukan lagi yang seperti anjuran dari dokter di rumah sakit terdahulu, yaitu melakukan mamografi sebelum dilakukan tindakan operasi. Jadi operasinya bisa operasi besar, maksudnya pengangkatan payudara sebelah kiri, bisa juga operasi kecil, tergantung hasil mamografinya. Jadi pas di sana saya ke dokter, dilakukanlah mamografi. Jadi dokternya mengasih langsung 4-5 surat, laksanakan mamografi di hari itu. Saya kalau tidak salah tanggal 5 atau tanggal 6 Januari 2018 lakukan mamografi. Nanti kita operasi. Sebelumnya persiapan untuk operasi itu kan pemeriksaan jantung, pemeriksaan darah, diulang lagi pemeriksaan abdomen, USG dan USG ronsen. Jadi semua saya lakukan di rumah sakit tersebut. Jadi hampir setiap hari atau sekali 2 hari gantung dokternya ada untuk melakukan tindakan. Selesai dari 5 ada 6 tindakan yang saya jalankan untuk melakukan operasi itu, saya kembali lagi ke dokter. Saya bawa hasilnya. Insya Allah itu ada berjalan lancar karena tidak ada kendala dari segi jantung, penyakit dalam, terus torak atau paru, dan ke anestesi terakhir. Ditetapkanlah hari tanggal saya untuk operasi. Jadi 1 hari sebelum tindakan saya masuk. Dilaksanakanlah operasi waktu itu di bulan Maret. Jadi saya masuk tanggal 12 Maret, dilaksanakannya tanggal 13 Maret. Lebih kurang ada 8 atau 9 hari di rumah sakit. Memang akhirnya hasil dari mamografi itu tidak mungkin dilakukan operasi sebagian di tempat yang ada kankernya itu aja. Jadi operasinya mengangkat semua payudara saya yang sebelah kiri waktu itu. Jadi dengan berjalannya waktu, Bapak Ibu semua, jadi saya kontrol terus, karena pulangnya bawa drain itu maksudnya penampung darah kotor yang disedot, bukan disedot, otomatis dia tersedot, tiap hari diganti di rumah. Terus 5 hari sesudah tindakan operasi kembali lagi ke rumah sakit.
ganti derdennya, dibuka, ganti perban atau pembalut, terus akhirnya ke rumah sakit lagi. Sesudah seminggu sesudah operasi Maret itu, saya keluarlah hasil namanya PA, patologi anatomi, dan nggak berapa lama di IHK, imunohistokimia. Jadi hasil dari IHK dan imunohistokimia itu, saya di kemo, maksudnya kemonya secara oral. Berdasarkan hasil itu, ibu tidak perlu kemo secara infus, kata dokternya. Jadi kemonya oral, maksudnya minum obat. Obat itu diminum selama 5 tahun, kata dokternya. Ya udah, saya jalani itu, minum obat itu cuma sehari satu, namanya Aromasid 25 mg. Jadi saya minum itu setiap hari. Dari 2018 sampai sekarang sudah hampir berjalan 3 tahun. Jadi selesai itu dilakukan IHK dan patologi anatomi itu berjalan terus. Jadi saya kontrol ke dokter, minum obat, ambil obat, kontrol lagi. Terus itu kan di bulan Maret sampai kira-kira berapa bulan. Terus nggak berapa lama di bulan November 2018 juga kok ada tumbuh lagi di sebelah kiri itu juga, di bawah jahitan, di payudara sebelah kiri, di bawah jahitannya kok ada tumbuh tiga agak keras, kalau dipegang agak keras, tapi saya tidak merasa apa-apa. Jadi tumbuhnya maksudnya di permukaan, agak di permukaan, bukan kalau kemarin kan diangkat itu semua sampai ke dasar payudara itu. Jadi semua diangkat, makanya hasil mammo itu semua diangkat yang sebelah kiri. Akhirnya kok tumbuh lagi di November 2018. Di bekas jahitannya ada 3, kecil-kecil cuma. Terus kata dokternya, coba kita lihat perkembangannya dulu. Sampai November kontrol saya terus nggak berapa lama diperiksa lagi seperti yang pertama. Periksa darah juga, ambil setelah operasi itu kan ambil kadar CA-nya, ambil darah, menentukan kadar CA. Kadar CA untuk kanker payudara itu ukurannya harusnya kecil dari 20. Tapi saya waktu itu 29,8. Hasil kadar CA-nya, kadar CA pasca operasi. Makanya kok ada tumbuh lagi. Jadi kok ada lagi, kata dokternya, tumbuh. Akhirnya kita lihat perkembangannya di bulan November apa Desember itu dilakukanlah operasi kecil namanya. Operasi lagi tapi dengan bius total juga, mungkin dosisnya berbeda dari operasi pertama. Ini cuma 4 hari saya di rumah sakit. Tetap obat dijalankan terus, obat minum, obat oral, obat kemo maksudnya, obat kemo dijalan terus kontrol ke dokter rutin. Jadi sudah 2 kali pelaksanaannya di tahun itu akhir 2018. Dengan berjalannya waktu 2019 saya akan mengamati terus kondisi fisik saya. Jadi setiap hari, setiap saat saya raba, maksudnya apalagi nih, maksudnya baik yang kiri maupun yang kanan. Yang kiri kan sudah nggak ada dia, sudah hilang dia. Di bulan Agustus 2019, jadi sudah berjalan hampir setahun lah itu ya. Hampir setahun, di bulan Agustus saya amati kok puting saya yang sebelah kanan kok terbenam ke dalam. Terus waktu kontrol saya infokan lagi ke dokternya, dok, ini kok memang begitu ya dok? Biasanya nggak begini, saya bilang. Ini sudah berapa hari, kata dokter? Ini baru 3 hari dok. Saya juga kaget kok tahu-tahu terbenam masuk ke dalam gitu ceritanya. Oh ya, kita periksalah, kata dokternya, yang payudara kanan itu. Kita periksa, kata dokternya. Dilakukan periksa darah lagi. Periksa darah, maksudnya lihat kadar CA-nya. Coba terus lakukan abdomen lagi. Abdomen itu maksudnya sebangsa USG ya, USG abdomen atas bawah, atas perut dan bawah perut. Apakah dia ada menyebar sampai ke sana? Dilakukan juga ambil darah, pemeriksaan seperti biasa. Ya udah, kalau begitu coba kita diraba-raba sama dokternya, ditemuin ada agak dekat puting itu ada agak bengkak sedikit gitu. Tapi saya nggak merasa apa-apa, ada agak benjolan tapi di dalam. Coba kita itu, kata dokternya, kita periksa kita biopsi, maksudnya periksanya biopsi itu operasi juga, tapi operasi kecil, tindakannya sama dengan melakukan operasi sebelumnya. Jadi saya kembali lagi ke dokter, periksa jantung lagi, periksa penyakit dalam lagi, ambil darah, di ronsen, di USG dan seterusnya sampai ke anestesi. Dilakukanlah biopsi yang sebelah kanan. Maksudnya biopsi itu mengambil jaringan payudara dekat puting itu, nanti jaringan itu diperiksa di patologi anatomi.
Jadi diperiksa, diambillah di bulan itu, kalau nggak salah saya ya di bulan Agustus November itulah. Hasil biopsinya itu diperiksa, keluarlah IHK dan patologi anatominya memang ada tubuh kanker di situ. Jadi gimana sih dok jalan keluarnya dok? Itu kan akhir 2019. Ya kalau kita biarkan kan sudah dibiopsi, kita diangkat lagi dok, saya bilang. Iya, nggak bisa operasi, ya kan sudah kita biopsi. Jalan satu-satunya kalau di sini di rumah sakit ini memang seperti itu, untuk menghilangkan kankernya itu kira-kira itu di bulan hampir akhir 2019. Jadi hasil biopsi itu mengharuskan saya untuk diangkat lagi yang sebelah kanan. Sebelum itu dengan diangkat lagi sebelah kanan, berarti pemeriksaannya sama dengan sebelumnya. Ya jantung itu di EKG, di Eko. Untuk saya karena sudah operasi dari 2018, saya sudah biasa melaksanakannya itu, maksudnya tidak di Eko lagi karena hasil EKG-nya udah bagus, tidak perlu di Eko. Jadi ke jantung lagi, ke penyakit dalam lagi, ke torak lagi, maksudnya ke paru, baru terakhir ke anestesi. Jadi kita angkat, kata dokternya. Habis melaksanakan kegiatan persiapan untuk operasi angkat payudara yang sebelah kanan, saya kembalikan berkas-berkas itu semua ke dokter. Bagaimana dok? Apa memang kita angkat ini, atau kita tunggu dulu, atau gimana? Nggak ada jalan lain, kata saya bilang. Ya kalau minta ya sebaiknya memang diangkat. Itu saya kembalikan lagi ke pasien, kata dokternya. Ya menurut dokter yang terbaik bagaimana? Kebetulan ada keponakan saya juga di rumah sakit itu, tapi dia ahli ginekolog, maksudnya kandungan. Saya curhat lah, bisa minta itu gak ke dokternya, apa memang harus diangkat gitu payudara saya ini. Terus syaratnya dia, apa kata dokter onkologi, ikuti apa maunya, karena dialah yang tahu soal penyakit kanker itu. Kalau saya kan bagian ginekolog, katanya, bagian kandungan, kata ponakan saya itu. Ya sudah, saya ikuti aja saran itu. Tolong nanti dibantu, maksudnya mohon perhatian dari dokternya buat saya, karena saya ada saudara di situ gitu. Jadi sebelum waktu saya periksa ke dokter itu, mau periksa, Ibu Neni telepon saya, Mbak bisa kesini nggak Mbak, hari apa waktu itu, kok nggak salah hari Kamis. Aduh, saya hari Kamis itu sudah amfrah, maksudnya udah ke dokter, mau ke dokter, maksudnya aku kan mau ke dokter Bu Neni, katanya mau operasi lagi. Saya bilang, operasi yang mana, kata Bu Neni? Yang kanan. Loh kok bisa? Ya ini apa saya tunda dulu ya, kata saya ke Bu Neni. Ada apa tuh Bu Neni? Ini ada presentasi, Mbak Nena lihat deh, dengar deh, katanya gitu. Jadi kira-kira 5 hari sebelum tindakan saya operasi itu, jadinya berjalannya di waktu itu di bulan Februari 2020. Jadi saya ke rumah sakit juga, kontrol ke dokter, bawa hasilnya itu semua. Terus kata dokternya, ya sudah, kita tetapkanlah hari operasinya. Waktu itu maksudnya Selasa depan, kata dokternya. Selasa depan masuk, Rebo kita tindakan. Saya kan kaget juga, kan barusan ya sudah 2 tahun lah, hampir 2 tahun ya. Yang pertama 2018, habis itu ada yang kecil 2018 juga, terus 2019 akhir biopsi, harus cepat dari biopsi itu ke tindakan pengangkatan, kata dokternya. Ya sudah, jadi dari rumah sakit saya langsung ke rumah Ibu Neni. Disitulah pertama kali saya ketemu dengan Ibu Susi. Jadi Ibu Neni ngundang beberapa teman, ada Ibu Susi di situ, ketemulah saya dengan Ibu Susi. Itu di bulan Februari, akhir Februari, 5 hari atau 4 hari untuk pengangkatan payudara sebelah kanan. Dalam acara itu saya sampaikan bahwa dicobalah, kata Ibu Susi. Aduh, saya karena pikirannya masih berkecamuk, mau nggak ada terpikir, dicoba dalam waktu 5 hari ini makan kurtir ini, kata Ibu Susi waktu itu. Aduh, ya ntar dulu lah Bu ya. Kan saya persiapan, kaget juga di hari yang sama itu ke rumah sakit, dokternya menyuruh untuk tindakan. Terus saya hari itu juga dari rumah sakit langsung ke rumah Ibu Neni. Itu sudah sore, kalau nggak salah sore itu di rumah ke rumah Ibu Neni itu ada Ibu Susi di situ. Ibu Susi presentasi mengenai stem cell dari PT Riwe Internasional ini, yaitu kurtir plasenta. Saya agak juga itu bagus juga ya kan ya. Tapi kan pikiran saya ini tidak konsentrasi, maksudnya karena mau tindakan pengangkatan ini lagi. Dicoba aja dulu, kata Ibu Susi. Agak 4 hari lumayan, nanti aja lah Bu. Jadi akhirnya saya pulang ke rumah, dilaksanakanlah operasi itu. Saya masuk tanggal 12, operasinya dilaksanakan tanggal 13 di bulan Maret.
13 Maret. Jadi diangkat lagi payudara saya yang sebelah kanan. Itu di rumah sakit lebih kurang 11 hari. Karena banyak sekali darah yang keluar, sampai susternya menelpon waktu itu jam 12 malam. Ini kok darah banyak sekali keluar saya. Pak susternya sudah 2 orang, telepon dokternya. Ini jadi makanya udah drain itu tiap sebentar penuh, sampai berapa liter darah, mungkin darah kotor itu yang keluar. Jadi makanya sampai tuntas kata dokternya. Jadi pulang nanti nggak bawa drain lagi. Jadi sampai pulang ke rumah, terus dia kontrol, ganti perban, minum obat tetap dijalankan. Terus sudah agak berapa lama di rumah, terus Ibu Neni telepon lagi, mau itu enggak katanya, mau coba kurtir enggak? Belum sampai sebulan lah Bu, saya itu waktu itu baru pulang berapa hari dari rumah sakit. Ya saya berunding dulu sama suami, gimana ini? Ya kalau mau dicoba ya dicoba. Terus saya pesan 1 paket di bulan akhir Maret itu Ibu Susi ke rumah, bawa kurtir itu 1 paket. Jadi di akhir Maret atau awal April, di April itulah, bulan April, akhir April saya konsumsi kurtir itu langsung. Awalnya 3 kata Bu Susi, bisa 4 apa 6 sekali minum. Saya minum 3 pagi, 3 sore di waktu perut kosong. Itu saya lakukan sampai seminggu 3 itu. Tapi kok kayak mau muntah saya, habis itu kok mau muntah saya, kok enak gitu. Kenapa ya? Apa pengaruh kondisi masih fit, darah masih keluar, apa karena saya masih lemah gitu, atau pengaruh dari obat dari dokternya juga aromasin. Terus kata suami saya, kok coba dikurangi 2 aja, saya coba sekali 2, kok nggak ada mual gitu ceritanya, kok nggak ada mual. Jadi memang dengan minum kurtir itu yang luka itu cepat keringnya gitu, maksudnya Bu, keringnya kan dia melebar semuanya karena diangkat semua, jadi cepat keringnya yang payudara saya ini. Dosisnya sampai sekarang masih saya pertahankan seperti itu. Tapi kemarin ini sudah berapa hari Pak Susi, saya coba 4, jadi sehari 8. Ini sudah dari hari Sabtu saya minumnya, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Jadi 4 pagi, 4 sore, jadi 8 butir sehari kurtir ini. Karena saya merasakan kok kayaknya ada apa gitu, maksudnya di bekas jahit itu lagi. Jadi kurang lebih selama 2 bulan sesudah konsumsi kurtir plasenta ini, terus di awal Mei tahun 2020 ini kok waktu saya kontrol ke dokter, kok di ketiak ini kok ada bengkak ya, saya bilang. Terus waktu kontrol saya sampaikan ke dok, ini kenapa sih ya dok ya, kok ketek saya yang kanan itu kok bengkak, diraba sama dokternya. Iya ya, tapi waktu saya itu kan sampai ke dekat ketek itu nggak ada apa-apa kata dokter. Barangkali ini kelejatan kata dokternya. Nanti kalau memang masih nggak berkurang bengkaknya, nanti kita angkatlah, operasi ringan saja mungkin kata dokternya. Dengan berjalannya waktu, saya minum kurtir ini lama-lama kempes ya, yang bengkak itu. Terus kontrol lagi ke dokter, mana yang bengkak itu kata dokternya, gimana perkembangannya? Dok, sudah hilang kok dok, saya minum kurtir itu. Waktu itu saya belum lapor ke dokternya, saya masih diam-diam, belum lapor ke dokter onkologinya. Terus itu di bulan Mei yang bengkak itu sudah hilang. Jadi karena mungkin bisa juga karena saya terus-terusan minum kurtir plasenta ini, jadi bengkaknya itu menghilang, menyusut dia, maksudnya. Syukur alhamdulillah kata dokternya, kalau memang sudah hilang kata dokter, ya sudah dilanjutkan minum obatnya. Dok, enggak diganti obatnya dok, saya bilang. Enggak, saya tidak diinfus itu dok, enggak diinfus kemonya, enggak perlu. Kenapa kata dia, saya tidak disuntik dok, kan ada juga suntik sekali sebulan, tidak perlu karena hasil IHK ibu dan PA setiap operasi kan ada hasil IHK dan PA-nya. IHK itu imunohistokinia, maksudnya dengan bahan kimia. Jadi maksudnya dengan bahan kimia saya cukup minum obat itu berupa oral saja dokternya, tidak perlu. Ini saya kasih hasil PA dan IHK. Kita kan nggak paham dokter lah yang saya tidak disinar dok, tidak perlu. Jadi saya oral saja dok. Ya, sekarang terus di bulan Juni kemarin 2010 kok kayaknya ada
gerindil-gerindil kecil, kok ada gerindil-gerindil kecil di sebelah kiri lagi Pak, kiri, di agak di bawah, agak ke bawah kek, kok ada gerindil-gerindil kecil ya katanya. Saya lapor lagi ke dokter itu, tapi di bawah waktunya loh Bu. tetap dibuang lah. Bulan apa dibuang itu, kalau nggak salah itu di bulan itu kemarin, di bulan apa ya, bulan November. Jadi saya ada lagi tindakan bulan November, tapi itu sebentar, masuk tanggal 12 November, tanggal 13 tindakan, maksudnya diangkatnya itu operasi di sayang yang tipis itu aja. Jadi hari Selasa masuk, hari Rebo tindakan, hari Kamis sore saya sudah disuruh pulang. Bukan Juni, kemarin ini, sebelum November bulan kemarin 2020, sekarang kan udah Desember, November 2020. Jadi saya tetap minum Purtir itu sampai sekarang sudah mau habis 3 set. Jadi karena mungkin kita ini kanker ini termasuk kanker memang ganas kan tumor ganas. Tumor itu kan ada yang jinak, ada yang ganas. Saya kan sudah kanker. Kalau CA itu kan kanker karsinoma. Jadi itu sudah parah. Apabila mungkin tidak ketemu dengan Purtir, mungkin saya sudah tergeletak di tempat tidur begitu Bu. Jadi dengan adanya Purtir ini terbantu untuk kesehatan saya. Saya tetap, itu kata Ibu Susi, kok Ibu Lena itu katanya kok sehat kayaknya dari bulan April waktu saya ke rumah, walaupun melalui Zoom, kok kelihatan tambah sehat, tambah cerah dan semangat kata. Jadi banyak sekali pengaruhnya yang saya rasakan. Badan saya merasa fit, dan juga saya ada lupa saraf kejepit saya itu sudah berkurang dia. Biasanya saya jalannya agak tertatih-tatih karena dari tahun 2014 saraf kejepit saya sudah dilakukan tindakan fisioterapinya sampai berpuluh kali. Saya juga sudah disuntiknya saraf kejepitnya, disuntiknya untuk mengurangi iritasi, sudah 4 kali disuntik kayak operasi. Ya, jadi sampai sekarang saya sudah sudah masih mengkonsumsi itu sampai sekarang. Jadi memang banyak sekali manfaat yang saya rasakan dari Purtir ini. Saya merasa lebih sehat, lebih ceria kayaknya, dari semangat saya timbul lagi, maksudnya kalau enggak saya kan sudah KO gitu ceritanya.